Nah, kita langsung masuk aja ke bagian clustering. Nah, untuk clustering itu kita harus mengimport dari scipy.cluster.vq. Kita akan import semua yang ada di dalam vq. Nah, untuk clustering kita akan menggunakan algoritma K-means. Harusnya kalian sudah pernah belajar ini. Nah, terus di K-means ini parameter pertamanya kita masukin stack descriptor. Terus yang kedua itu kita masukin kita butuh clusternya berapa. Berarti di sini cuma kita butuh 3 aja. Terus yang terakhir itu ada iterasinya. Iterasinya kita mau berapa banyak? Kita di sini nggak usah terlalu lama supaya tidak terlalu lama nunggu. Saya masukin 10 aja. Nah, tapi cukup diketahui aja makin banyak iterasinya berarti hasilnya makin bagus, tapi juga makin lama. Nah, di K-means ini akan return 2 data. Yang pertama itu ada centroid. Yang kedua itu kita nggak akan pakai, makanya saya kasih underscore aja. Nah, terus di sini kita akan mencoba membuat backover dari sebuah image. Nah, kita akan buat image features. Kita akan inisialisasi isinya array 2 dimensi sebanyak image list dan sebanyak centroid dengan tipe data jenisnya float 32. Terus kita buat looping for i in range-nya si image list. Maka nah si descriptor list yang ini yang tadi kita udah bikin ini kan belum dimasukkan, kita belum clusterkan. Nah, sekarang kita mau buat cluster dari descriptor list ini. Caranya gimana? Kita bisa pakai yang namanya vq dalam kurung di sini dia akan menerima parameter pertama itu berarti si descriptor list ke i, berarti descriptor list ke image yang mana, terus kita masukin si centroidnya. Nah, si centroid si vq ini akan mereturn 2 data lagi. Yang pertama itu ada words-nya, yang kedua itu kita nggak akan pakai, kita kasih underscore aja. Nah, di sini kita akan looping lagi karena words dari satu image itu juga isinya ada banyak, makanya kita perlu nge-looping lagi for w in words. Nah, kita di sini masukin image feature ke i, artinya image ke i, terus kita ke w, artinya ini akan saya jelaskan plus sama dengan 1. Nah, ini maksudnya apa sih? Plus sama dengan 1 dari image feature ke i ke w. Nah, ke i ini artinya menandakan bahwa image tersebut image keberapa. Terus w ini maksudnya indeks kelasnya. Jadi contohnya di words itu ada banyak n dari feature image. Nah, jika n-nya itu value-nya itu cuma ada 3, sorry. Value-nya dari n ini cuma bisa ada 3. Yang pertama itu ada 0, 1, dan 2. Nah, ketika value-nya menunjukkan w-nya itu value-nya 1, maka dia akan bertambah. Jadi ketika image feature ini mempunyai image ke 0 dan indeks ke 1 itu paling banyak, maka dia itu menandakan gambar tersebut adalah gambar dengan indeks pertama, yaitu gambar daripada si bicycle, seperti itu. Nah, setelah itu, sebelum classifying, kita harus melakukan satu hal lagi, preprocessing. Nah, yang pertama itu ada, kita import dulu aja, import from sklearn.preprocessing. Kita mengimport standard scalar. Nah, standard scalar ini gunanya apa? Dia ini cuma bikin supaya range-nya lebih panjang atau lebih besar range-nya. Nah, cara pakainya gimana? Kita bisa pakai langsung aja standard scalar .fit, berarti kita masukin si image features-nya. Terus jangan lupa ditampung sebagai std scalar. Nah, sekarang kita mau ubah image feature-nya. Image feature berarti pakai std scalar.fit. Bukan fit lagi, langsung transform dari image features-nya.
Nah, setelah kita melakukan clustering, kita lanjut ke bagian classifying-nya. Di bagian classifying, kita perlu mengimport dari sklearn.svm. Kita bakal nge-import linear svc. Nah, kita akan buat dulu linear svc. Nah, linear svc ini akan menjadi sebagai classifier-nya. Nah, terus kita masukin lagi svc.fit. Kita akan masukin image features-nya. Terus yang kedua itu classifier-nya apa? Sorry, bukan classifier, itu berarti kelas dari image tersebut. Nah, berarti kita bisa pakai image class ID. Nah, image class ID ini bentuknya harus pakai np.array dalam bentuk numpy array. Nah, untuk bagian testing, berarti kita akan import gambarnya lagi. Nah, tapi bedanya di sini saya bikin testpad sama dengan images plus test. Nah, terus sama kayak tadi, kita bakal berarti nge-list dari directory dari image test. Nah, berarti testpad underscore list sama dengan s.distill dari testpad. Nah, kalau kita lihat di sini, si testnya ini cuman langsung gambarnya aja. Berarti kita nggak perlu untuk nge-looping sebanyak 2 kali. Langsung aja, berarti jangan lupa kita tampung lagi images list. Terus for image in images, bukan images list, testpad list. Berarti kita bisa langsung images.list.append, kita masukin aja parameternya, berarti testpad tambah slash ditambah dengan nama gambarnya. Nah, ini untuk mempercepat waktu aja. Ini bagian extract feature dan preprocessing-nya bakal sama-sama aja. Berarti ini bisa saya copy aja dari yang tadi bagian pertama, dari bagian training. Oh ya, ini di sini ada sedikit kurang typo di sini, harusnya saya tambahin ini. Nah, ini jangan lupa saya copy dulu aja bagian 2 dan 3-nya. Nah, sebelum itu kita akan double check lagi karena kita harusnya ada sedikit berbeda, tapi harusnya sampai sini setelah saya lihat harusnya nggak ada yang berbeda. Kita lanjut aja ke bagian clusteringnya. Nah, untuk bagian clusteringnya ini juga sama seperti yang pada bagian training, kita bisa pakai comments lagi. Nah, kita masukin stack descriptor, terus isinya 3. Nah, ini samain aja kayak yang awal, 10. Terus jangan lupa kita tampung centroids-nya. Centroids. Nah, untuk data yang kedua sama, tetap nggak akan kita pakai. Terus berarti kita juga bikin backover dari image testing-nya. Berarti test feature sama dengan np.zeros ini sama sebanyak, berarti array 2 dimensi sebanyak image list, dan sebanyak dari centroid-nya. Terus jangan lupa kita kasih float 32 supaya langsung berubah jadi tipe datanya menjadi langsung float 32. Terus ini juga sama for i in range, berarti sebanyak image list yang ada. Nah, ini juga sama, berarti pakai yang tadi untuk mengclustering. Vq descriptor list ke i, centroids. Nah, ini juga sama, tampungnya words, underscore sama dengan. Nah, ini juga sama, for w in words. Nah, bedanya di sini sedikit, test feature ke i ke w plus sama dengan 1. Nah, untuk bagian classifying, ini bedanya kalau tadi kita di bagian classifying yang di training itu kita akan bikin linear svc. Nah, untuk yang sekarang kita nggak akan bikin lagi.
oh ya, di bagian casing ini kita juga perlu yang namanya test feature sama dengan np.std scalar.transform dari si test feature-nya, jangan lupa. Nah, di classifying-nya ini kita langsung aja berarti pakai svc.predict dari hasilnya si test feature. Nah, ini kita bisa langsung tampung sebagai result. Nah, kita langsung lanjut ke bagian print result. Nah, di print result-nya ini kita langsung aja pakai for zip result. Nah, ini supaya nggak nabrak, saya ganti aja jadi result pakai s, images underscore list. Nah, ini maksudnya apa? Kita ngubah jadi array result sama array image list-nya kita gabung menjadi dua array. Jadi array 2 dimensi kayak gitu. Nah, terus habis itu hasilnya ada class underscore id, terus yang kedua ada image. Nah, terus jangan lupa ditambahin in. Ini kita tinggal print aja. Kita print image-nya. Yang kedua itu kita pakai train underscore path underscore list. Nah, kenapa kita pakai train underscore path underscore list? Karena ini isinya tadi ada folder-foldernya. Terus class ID-nya ini berarti menunjukkan yang mana, yaitu jenisnya yang mana kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan 8. Di folder pertemuan 8, saya buka aja cmd, terus saya buka python 8.py. Nah, kalau saya jalanin, harusnya hasilnya seperti ini. Nah, tapi ini hasilnya harusnya belum sempurna banget. Kenapa? Kalau kita lihat di sini gambar 1 dan 2 itu benar aeroplane. Gambar kedua, 3, 4 itu juga benar bicycle, tapi gambar kelima itu sampai seterusnya masih salah. Nah, supaya ini bisa lebih sempurna hasilnya, kita bisa mainin di parameter si k-means-nya. Nah, materinya untuk pertemuan hari ini sampai sini saja. Sekian dan terima kasih.